Mendaki gunung saat malam hari tentunya akan sedikit berbeda dengan mendaki saat siang hari. Dan pastinya terdapat sejumlah persiapan khusus yang harus dilakukan ketika sahabat alam ingin mendaki gunung saat malam hari. Terdapat sejumlah persiapan khusus yang harus dilakukan ketika sahabat alam ingin mendaki gunung saat malam hari. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, di video berikut ini saya akan memberikan apa saja yang harus dibawa pada saat sahabat alam mau melakukan pendakian gunung saat malam hari. Apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dibawa, karena mendaki gunung pada saat malam hari tentunya akan sedikit berbeda dengan mendaki pada saat siang hari. Pastinya terdapat sejumlah persiapan khusus yang harus dilakukan ketika sahabat alam akan mendaki gunung saat malam hari. Ya, sekedar informasi dan sahabat alam juga sama-sama tahu bahwa mendaki gunung menjadi salah satu jenis olahraga ekstrim. Pasalnya ketika ingin mendaki gunung, di mana kita semua sahabat alam membutuhkan kekuatan fisik, mental, kecerdasan, keterampilan, dan kegigihan, yaitu semangat. Kekuatan menyangkut kekuatan mental dan fisik, apalagi mendaki gunung saat malam hari. Mental sangat dibutuhkan dan dipersiapkan. Selain fisik yang juga harus dipersiapkan karena kondisi malam, apalagi sampai didukung oleh cuaca yang kurang baik pada saat pendakian gunung, juga membutuhkan kecerdasan bagaimana kita mengantisipasi bila mana terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan saat trek pendakian. Keterampilan khusus menggunakan perlengkapan seperti memasang playset di suatu titik di mana kita harus mendirikan playset karena kondisi yang menuntut sahabat alam mendirikan playset, yang mungkin tiba-tiba hujan deras saat malam hari. Juga yang paling penting adalah kegigihan, semangat, keyakinan. Semua bahaya dan tantangan yang ditempuh saat mendaki gunung merupakan uji kemampuan diri untuk sahabat alam sendiri. Apalagi bila sahabat alam melakukan pendaki gunung saat malam hari dan bersama tim atau sahabat alam lainnya. Tentu secara sikap, mental juga bahkan akan semakin berbeda bila dibandingkan dengan melakukan solo hiking, yang tentunya saat mengambil keputusan ada pada diri sahabat alam sendiri. Berikut ini sejumlah saran dari saya apa saja yang harus dibawa saat mendaki gunung malam hari. Yang pertama adalah bawa alat penerangan yang memadai. Alat penerangan merupakan perlengkapan utama yang harus diperhatikan saat melakukan pendakian waktu malam hari. Siapkan alat penerangan cadangan untuk berjaga-jaga jika alat penerangan utama tidak berfungsi. Agar lebih dinamis saat melakukan pendakian gunung malam hari, tentunya jangan sampai mengganggu langkah serta kestabilan tangan sahabat alam. Tentunya sahabat alam tahu bahwa saya menyarankan sahabat alam menggunakan headlamp senter yang dipasang di kepala. Namun tetap sahabat alam juga punya cadangan senter yang dipegang di tangan sebagai antisipasi bila headlamp tidak berfungsi. Perlengkapan pertama menyangkut penerangan ini, utamakan sahabat alam membawa cadangan penerangan, baik itu 2 buah headlamp atau lebih, atau senter di tangan. Yang kedua yang harus dibawa oleh sahabat alam bila mendaki gunung saat malam hari, yaitu bawa lonceng. Lonceng bisa menjadi isyarat bahwa terdapat kelompok orang atau pendaki yang sedang melakukan pendakian gunung. Lonceng umumnya digunakan oleh pendakian di bagian belakang sebelum sweeper atau di depan oleh seorang guide atau leader. Bila sahabat alam melakukan pendakian gunung secara tim malam hari, hal ini juga digunakan untuk menandakan dan memberitahu tim leader
akan tempo kecepatan pendakian. Karena perlu diperhatikan bahwa melakukan pendakian malam hari akan membatasi jarak pandang. Lonceng kecil yang pada umumnya digunakan sebagai bagian dari sebagai aksesoris yang biasa digantung di keril sebenarnya sudah umum. Namun, banyak juga para pendaki gunung tidak tahu dari fungsi lonceng ini. Dan benda lonceng ini sebenarnya digunakan untuk saat mendaki gunung siang hari juga, apalagi sahabat alam melakukan pendakian gunung bersama tim atau sahabat alam lainnya. Namun, penggunaannya saat melakukan pendakian gunung malam hari itu akan lebih bermanfaat. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai penanda dan memberitahu tim leader akan tempo kecepatan pendakian. Berikutnya yang harus diperhatikan, bila sahabat alam mau melakukan pendakian gunung malam hari adalah gunakan atau pakai baju berlapis dan jaket tebal. Hal ini perlu diperhatikan karena suhu pada saat malam hari akan menurun secara drastis dan kondisi sekitar akan sangat dingin. Pakaian tebal akan mencegah sahabat alam mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis yang bisa berbahaya bagi tubuh sahabat alam. Jadi kesimpulannya adalah yang ketiga ini, gunakan atau pakai baju berlapis dan jaket tebal, terutama saat trek pendakian. Juga jangan lupa jaket anti hujan seperti raincoat, karena pengaruh suhu malam hari, apalagi iklim atau cuaca sedang kemarau, suhu ekstrim semakin dingin terasa, apalagi di ketinggian gunung. Maka dari itu disarankan buat sobat alam yang akan melakukan pendakian gunung malam hari, gunakan dan pakai baju berlapis dan jangan lupa bawa jaket tebal atau raincoat. Berikut yang harus sahabat alam lakukan saat mendaki gunung malam hari bersama tim atau sahabat alam lainnya adalah lapor tim leader jika sahabat alam merasa kelelahan. Pendakian gunung di malam hari membuat sahabat alam akan akibat berebut oksigen dengan pohon-pohon besar di sekitar trek pendakian. Maka dari itu, segera lapor tim leader jika tubuh sahabat alam sudah terasa lelah melakukan pendakian gunung dan segera istirahat. Namun, jangan terlalu dekat dengan pohon besar, apalagi bersandar, karena sahabat alam ingat, sahabat alam melakukan pendakian gunung malam hari dan seperti saya sebutkan tadi, sahabat alam berebut oksigen dengan pohon-pohon besar di sekitar trek pendakian. Terakhir, bila sahabat alam melakukan pendakian gunung malam hari, baik solo hiking maupun bersama tim atau sahabat alam lainnya adalah jangan tergesa-gesa. Lakukan pendakian gunung dengan langkah rileks dan nikmati kesunyian malam hari selama perjalanan pendakian. Saat melakukan trek pendakian malam hari, saya yakin sahabat alam akan berinteraksi dengan suara-suara ASMR yang menghiasi gelapnya malam hari di trek pendakian atau hutan gunung. Jangan terburu-buru, akan sangat berbahaya karena jarak pandang yang terbatas. Sekalipun sahabat alam menggunakan headlamp atau senter di tangan. Dan jangan lupa persiapkan atau siapkan mental bila sahabat alam melakukan pendakian gunung malam hari selain fisik, karena jangan sampai sahabat alam terpengaruh oleh halusinasi negatif, suara tertawanya binatang seperti luwak. Sahabat alam akan menyangka bahwa itu suara makhluk astral. Jauhkan halusinasi sahabat alam bila benar-benar sahabat alam melakukan pendakian gunung malam hari. Bila sahabat alam seorang pendaki pemula, tentunya pendakian solo hiking tidak direkomendasikan kecuali sahabat alam melakukan pendakian gunung malam hari bersama tim atau sahabat alam lainnya, dan itu pun secara fisik dan mental sahabat alam siap dan dalam keadaan prima. Karena mendaki gunung saat malam hari dari segi jarak pandang akan terbatas, berbeda saat sahabat alam melakukan pendakian gunung siang hari. Sekalipun dengan cuaca
hujan misalnya. Bila melakukan pendakian malam hari dan terjadi turun hujan, tentu akan sangat jauh berbeda kondisinya. Begitu juga mental. Sekali lagi saya sampaikan, pendakian gunung malam hari betul-betul sobat alam harus prima dari segi mental. Positive thinking, perbanyak mengingat Sang Pencipta Tuhan. Dari segi perlengkapan, pakaian atau outfit yang harus digunakan saat trek pendakian. Begitu juga outfit atau pakaian jaket untuk mengantisipasi saat turun hujan saat trek pendakian. Jangan lupa juga makanan dan minuman saat melakukan trek pendakian. Oke sobat alam, silakan sahabat alam tonton berulang-ulang video ini agar sahabat alam paham apa yang harus dipersiapkan bila sahabat alam mau melakukan pendakian gunung malam hari. Oke, buat sobat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Rudi Agusman bersama GAP Channel. Salam kali.